Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, dan Ibu Basilia Dwi Nugraini, SPD MSI. Kami guru SMP Negeri 2 Salatiga. Pada kesempatan kita kali ini, Bapak akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia. Adapun bahan yang akan dipelajari adalah yang pertama, pembelahan sel yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Saat ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan minggu depan kita akan mempelajari tentang kesehatan organ reproduksi manusia. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pria dan wanita. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Dan yang keempat, siswa dapat mendeskripsikan siklus menstruasi. B. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama yaitu organ reproduksi laki-laki, dan yang kedua organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki meliputi yang pertama, vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang berfungsi untuk menghubungkan testis dengan vesikula seminalis. Saluran ini akan membawa sel sperma yang diproduksi oleh testis menuju ke vesikula seminalis untuk ditampung sementara. Yang kedua, uretra. Uretra adalah saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dan mengeluarkan sel sperma. Yang ketiga, penis. Penis adalah bagian terluar sistem reproduksi laki-laki yang berfungsi untuk memasukkan sel sperma ke dalam alat kelamin perempuan. Yang keempat, skrotum. Skrotum adalah kantong yang berfungsi sebagai pelindung testis. Yang kelima, testis. Testis berjumlah 2, berfungsi untuk menghasilkan sperma karena di dalamnya terdapat enzim yang namanya enzim testosteron. Yang keenam, epididymis. Epididymis terletak melingkar seperti ini, akan mengelilingi testis, berfungsi untuk pematangan sel sperma. Kemudian yang ketujuh adalah kelenjar Koper, yaitu kelenjar yang berfungsi untuk mensekresikan mukus dan cairan bening yang bersifat basah. Kemudian yang kedelapan adalah kelenjar prostat, yaitu bersifat encer seperti cairan susu, mengandung enzim antikoagulan, nutrisi bagi sperma dan sedikit asam. Dan yang kesembilan adalah vesikula seminalis, tempat penampungan sel sperma sementara. Yang kedua, organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan ini meliputi yang pertama yaitu ovarium. Ovarium ini ada di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ada 2 ya. Ini berfungsi untuk memproduksi sel telur. Jadi ini ada sel telur. Kalau sel telur ini sudah matang, maka akan dilepaskan oleh ovarium. Proses pelepasan sel telur oleh ovarium disebut dengan peristiwa ovulasi. Yang kedua adalah tuba Fallopi. Jika sel telur ini sudah matang lalu dilepaskan, kemudian ditangkap oleh bagian C namanya infundibulum. Ini akan menangkap sel telur yang sudah matang dan dilepaskan tadi, kemudian akan berjalan menuju ke saluran yang disebut dengan tuba Fallopi. Ini akan menuju ke rahim. Jika terjadi proses fertilisasi di bagian tuba Fallopi, maka sel telur nanti akan tertanam dan akan terbentuk janin. Namun jika tidak terjadi proses pembuahan, maka sel telur ini nanti akan luluh bersama dinding rahim atau endometrium. Yang keempat adalah uterus atau rahim, tempat berkembangnya janin. Yang kelima, endometrium adalah bagian lapisan terdalam dari rahim. Ini akan meluluh bersama sel telur jika tidak terjadi pembuahan dan mengeluarkan darah yang disebut dengan menstruasi. Kemudian yang keenam adalah serviks atau mulut rahim, ya, serviks atau mulut rahim. Ini yang membatasi antara rahim dengan vagina. Dan yang ketujuh adalah vagina, organ kelamin perempuan yang paling luar.
3. Proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses yang disebut dengan spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Spermatogenesis diawali oleh sel-sel primordial membelah membentuk spermatogonium. Ya, akan membentuk sel spermatogonium. Spermatogonium akan membelah mitosis kembali menghasilkan spermatosit primer. Di sini ada autosom. Autosom itu adalah kromosom tubuh. Kemudian ada kromosom seks atau gonosom. Ini kromosom yang membedakan laki-laki dan perempuan. Di sini XY berarti ini adalah jenis kelaminnya laki-laki karena adalah proses pembentukan sel sperma. Spermatosit primer akan membelah meiosis 1. Proses meiosis 1 ini akan menghasilkan 2 sel anakan yang disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, spermatosit sekunder ini kromosomnya sudah separuh dari kromosom induknya. Kromosom yang separuh dari jumlah kromosom induknya disebut dengan kromosom haploid. Ya, jadi di sini separuh haploid atau disebut dengan N. Sementara spermatogonium, spermatosit primer ini sifatnya adalah diploid atau 2N masing-masing. Selanjutnya, spermatosit sekunder. 2 spermatosit sekunder ini akan membelah secara meiosis menghasilkan spermatid. Jumlah spermatidnya dihasilkan berarti ada 2 kali 2, 4, masing-masing membelah menjadi 2. 1, 2, 3, 4 ini spermatid dan akan berkembang atau tumbuh menjadi sel sperma. 1, 2, 3, 4. Jadi satu set spermatogonium yang bersifat diploid 2N akan menghasilkan sperma berjumlah 4 yang sifatnya adalah haploid. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Nah, oogenesis ini diawali oleh pembelahan sel induk telur atau oogonium. Ini oogonium bersifat diploid atau 2N membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer atau primary oosit. Ini sifatnya diploid juga karena membelah secara mitosis. Ada kromosom tubuh gonosom dan ada kromosom kelamin XX karena perempuan. Kemudian oosit primer ini akan membelah menjadi 2 yang disebut dengan first polar body atau badan kutub pertama. Ini sifatnya haploid dan oosit sekunder. Ya, jadi oosit primer ini akan membelah menjadi badan kutub pertama dan oosit sekunder. Ini nanti akan menghilang atau degradasi. Sebelum menghilang ini nanti akan membelah menjadi 2 membentuk badan kutub yang kedua. Ini jadi ukurannya lebih kecil, ini nanti akan mengalami degradasi dan menghilang. Sementara oosit sekunder dia akan membelah menjadi 2, yaitu badan kutub 2 atau second polar body dan sel telur, calon sel telur. Yang badan kutub 2 ini nanti juga akan mengalami degradasi, menghilang. Sementara sel telur ini nanti yang akan tumbuh menjadi sel telur yang sesungguhnya. Sehingga untuk pembentukan oogenesis atau pembentukan sel telur ini dari satu oogonium membelah menjadi 3 badan kutub sekunder yang nanti akan mengalami degradasi dan menghasilkan 1 sel telur yang berfungsi sebagai alat reproduksi perempuan. Baik, selanjutnya adalah proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yaitu menstruasi. Seorang wanita dewasa setiap bulannya melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya, bisa dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi perdarahan yang disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Jadi ketika tidak dibuahi, maka sel telur ini akan meluruh bersama dinding endometrium atau dinding rahim dan akan mengeluarkan darah. Perdarahan ini disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut siklus menstruasi. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari.
Adapun siklus menstruasi adalah sebagai berikut. Ini adalah hari ke-0 sampai ke hari ke-28. Yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi itu dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Ini disebut dengan fase menstruasi, yaitu meluruhnya dinding rahim dan sel telur yang akan mengeluarkan darah pada perempuan. Dan ini ditandai dengan meningkatnya hormon FSH, follicle stimulating hormone, untuk pemasakan sel telur. Ketika FSH diproduksi, maka kita akan masuk ke tahap berikutnya yang disebut dengan tahap proliferasi dan ovulasi, yaitu pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-14. Pada masa proliferasi ini hormon estrogen akan meningkat, diproduksi meningkat. Ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Sampai hari ke-12, 13, hormon estrogen ini akan menurun dan digantikan oleh meningkatnya hormon LH, luteining hormone, yang akan memacu terjadinya proses ovulasi atau pelepasan sel telur, yaitu pada hari ke-13. Kemudian setelah terjadi proses ovulasi, maka hormon LH ini juga akan turun diproduksi dan kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu hari ke-15 sampai hari ke-28 yang dimaksud dengan fase sekresi. Pada fase sekresi ini hormon progesteron akan meningkat, berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Nah, ketika terjadi proses pembuahan, maka progesteron ini akan terus meningkat sampai dinding rahimnya nanti menebal terus untuk pertumbuhan janin. Tetapi jika tidak ada proses pembuahan, maka progesteron ini akan menurun diproduksi dan akhirnya tidak diproduksi, sehingga dinding rahim akan luruh kembali bersama sel telur dan terjadilah proses yang pertama, yaitu proses menstruasi pada hari ke-1 sampai hari ke-6. Fertilisasi atau pembuahan terjadi secara atau sebulan sekali sebulan sekali ovarium ini akan melakukan ovulasi. Jadi ini ovarium akan melakukan ovulasi, mengeluarkan sel telur, dan kemudian dia akan menuju ke tuba Fallopi di sini ya. Ya, ini tuba Fallopi, baik yang kiri ataupun yang kanan akan menuju ke tuba Fallopi. Jika nanti ada sel sperma yang masuk ke sini, maka sel sperma tersebut akan berenang mencari sel telur. Jika sampai terjadi pertemuan sel telur dan sel sperma di tuba Fallopi ini dan terjadi proses pembuahan, maka sel telur nanti akan tertanam di dalam rahim dan akan menghasilkan zigot atau janin. Selanjutnya, jika zigot sudah tertanam di dalam rahim, maka dia akan berkembang selama 9 bulan 10 hari. Di dalam rahim terdapat membran pelindung janin yang meliputi yang pertama yaitu korion. Korion adalah membran telur yang melingkupi embrio. Korion dan jaringan endometrium uterus membentuk plasenta atau organ pemberi nutrisi bagi embrio. Jadi korion ini berfungsi untuk memberikan nutrisi bagi embrio. Ya, ini adalah korion. Yang kedua, amnion. Amnion merupakan membran dengan bentuk langit-langit berongga yang berisi cairan amnion atau cairan ketuban. Ini cairan ketuban. Cairan ini berfungsi menjaga embrio agar bisa bergerak bebas dan terlindung dari guncangan. Kemudian yang ketiga, allantois. Membran membentuk tali pusar, terdapat pembuluh darah yang menyalurkan zat makanan dan oksigen dari ibu. Selain itu berfungsi juga untuk mengeluarkan sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan urea. Ya, kantong allantois. Kemudian yang keempat, saccus vitellinus, yaitu membran berbentuk kantung yang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah dan pembuluh darah pertama bagi embrio. Ini saccus vitellinus. Baik, akhirnya sampai di sini apa yang saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit-penyakit dan kelainan pada sistem organ reproduksi. Untuk itu apabila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.